Halo. Halo, Aryo. Gue sekarang lagi ada sama udah Pri aja ya, udah. Boleh. Panggil aja Adi atau Pri, terserah lah. Yang asik-asik aja. Yang Mau panggil udah aja lah ya. Boleh. Orang Padang kan? Sama-sama orang Padang ya. Oke. Terus di sana ada temen gua. Lek kita. Boleh ya. Lek. Karena aslinya seberapa ada apa ya? Tetangga kita. Tetangga, oh iya. Tapi itu tetangga secara teritorial dan administrasi. Iya. Jadi ini keluarga kita ini. Oh, siap. Itu mantan si Homi. Mantan. Asal jangan balikan lagi aja. Siap. Wah, Mantan ya. tetep lah. Oke, bro. Udah. Karena kita tadi juga udah prokes ya kan, udah cuci tangan, udah cek suhu. Gua udah swab bahkan. Udah swab, sorry. Gua negatif. Gua udah suntik vaksin. Artinya mungkin bukan berarti gua nggak kena, tapi gua barusan swab, gua harus melakukan perjalanan dan negatif bro. Iya dong. Tapi kita di sini udah aman ya. Aman ya. Kebetulan gue juga habis Jaga dari situ kesehatan ya. juga, kan? Aman lah ya. Kebetulan gue juga habis dari Bangka Belitung dan gue harus swab. Oh, gimana positif? Dong, negatif dong. Kalau dia positif, kita di sini jadi apa, Pak? Garis satu, kalau garis dua positif, Pak. Pakai produk sensitif itu. Oh, Siap. itu. Oh, enggak. Ya, oke, itu pas aja, gue juga nggak soalnya. Oke, siap. Karena kita juga di sini udah protes. Tapi tetap pakai masker ya, teman-teman. Ini duta. Ya, nah ini masalah Yang kita kemanusiaan wajib, dan kewajiban setiap kita orang harus wajib. dan hak orang yang harus kita hormati. Gitu. Oke. Gimana? Jadi mereka ini berasal dari bisa dibilang latar belakang kegiatan yang berbeda-beda gitu. Nah, Dapri, gua jujur nih, kita udah lama kan, udah pernah ketemu ngobrol, bahkan udah banyak satu kegiatan baru. Gak jujur pun gak masalah. Iya, Ya jujur aja lah. Ya, kita di sini jangan ada episode antara kita lah. Itu Bang Ido. Itu yang berpas. Ini Dapri, jujur banget, gua nggak tahu kegiatan lo apa tuh, apa Dapri di selain apa selain aktif di apa namanya di bidang hukum lah gitu, apa? Ya intinya sih sebenarnya yang paling ini biasanya itu pendampingan masyarakat. Ya, dan kebanyakan kebetulan itu adalah petani dan nelayan, tapi masyarakat miskin kota juga. Terus berbagai perbedaan yang merupakan bentuk ketidakadilan sosial yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu terjadi karena masyarakatnya ataupun karena negara. Nah, itu yang kita dampingi. Nah, negara ini nanti lah kita bahas kenapa. Kita tidak menuduh negara ya. Tapi ini kan cuma pembahasan. Ya gitulah kurang lebih. Jadi di lembaga yang namanya Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Lembaga Indonesia apa? Indonesian Human Rights Committee for Social Justice. Itu bahasa Sunda yaitu komisi hak asasi manusia untuk keadilan sosial. Terus ini dong. Kan gue dengar akhir di Februari. Ya. Nah, mungkin lu bisa jelasin lah. Selain itu apa aja nih kegiatannya? Kebetulan kemarin itu beberapa minggu yang lalu ya, kita ngedampingin klien. Itu ada pemeriksaan sedang lapangan di daerah Belitung. Itu Ya. langsung udah antar komisi lah. wah ya gitulah biasa lah. Kita Sumatera. Sumatera. Tapi nggak salah juga pernah ke Kalimantan ya. Oh banyak. Kebetulan gue pernah ke Kalimantan pendampingan untuk yang masalah kehutanan. Terus gue ke Papua pernah, itu kita korespondensi dengan DPRD setempat terhadap pelarangan pukat pada saat itu ya. Jadi gue terus pernah ke Sulawesi juga. Ya kalau dibilang apa ya, Satrio Indonesia tuh udah pernah menjalani. Di barat, Ke timur udah. tengah, timur, semuanya ya. Cuman timur ujungnya belum. Timur ujungnya belum. Jauh kayak ya. Baru timur yang pertama. Kurang nasionalis dia. Kalau belum ke Papua wawasan kebangsaan kurang. Udah antar pulau. Udah terpulau lah. Mulai
Siap. Oke, lanjut. Jadi kalau ngomong sama orang hukum kayak begini, nggak selalu serius ya. Nggak selalu Ada serius. jokesnya juga. Joknya juga banyak. Nah, tapi lu berarti kan pengalaman lu mendampingi masyarakat, bisa dibilang masyarakat bawah lah ya, untuk dapat keadilan hukum lah. Nah, itu ada ini nggak? Maksudnya pengalaman orang itu bukannya sampai. Dan gue juga pengen dengar sebenarnya. Gitu. Pertama gini ya, kita Kalau gue dari bentar, lu mulainya dari tahun berapa nih kak? sebenarnya baru banget, sangat baru. Gimana? 2008 ya. Udah lama. 2008 Orang berpuluhan tahun. Iya, itu udah 13 Gue baru kemarin tahun. Ya, 13 tahun ya. Ya tapi tetap baru kemarin lah. Oh, ya. Intinya gini loh, jadi sama ya. Mau Generasi tua dia. Bukan. Beliau ini berarti berpengalaman. Nah, Kalau lu udah antar pulau, ini antar waktu. Wah, berarti keren coy. Gak bisa ketahuan. bagian itu dikat tadi ya. Oke. Kalau pertama gini, kalau saya rasa masalah waktu itu nggak terlalu penting, tapi masalah kualitas. Kualitas itu kemudian pertama yang saya mau ini obrolin itu gini, kayaknya nggak ada itu masyarakat kelas bawah, nggak ada itu masyarakat kelas atas. Nah, nggak, mungkin itu perspektif orang ya. Nah, mungkin bahkan bukan perspektif orang aja, tapi perspektif pemerintah mungkin bisa jadi. Nah, cuma untuk kurang lebih dalam melihat titik-titik permasalahan sehingga dia mengklasterisasi, mengkelaskan seperti itu. Cuman begini, bahwa kemudian ada masyarakat yang hal-halnya tidak terpenuhi, bahwa kemudian terjadi ketidakadilan sosial dan sebagainya, bahwa itu merupakan dari fenomena kita yang hidup bermasyarakat. Ya hal paling menarik cuma satu, bahwa kemudian ada orang yang merasa terwakili, yang kemudian timbul harapan yang kita mungkin mereka nggak bilang bahwa ada harapan, tapi orang yang selalu ditempa masalah tiba-tiba dia bersemangat lagi untuk berbicara tentang apapun, untuk memperlihatkan siapa dirinya, menjalani kehidupannya, itu udah lebih dari sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, tapi mereka nggak tahu harus melakukan apa. ya itu pasti. Karena negara kita dengan apa ya, hutan rimba belantara, tata aturan, perundang-undangan yang kemudian harus dipaksakan kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang kehidupannya, kemudian terjadi berbagai hal ya gesekan-gesekan. Nah, orang banyak yang bingung. Sementara untuk mencari tahu, karena mereka bingung sendiri duluan, karena nggak tahu mau ngapain. Iya, mau cari siapa? Langkah, ya. Jangan kan dulu langkah apa. Kalau langkah apa berarti udah kenal apa yang dia rasakan, apa masalahnya. Mungkin dia nggak tahu kemana. Dia nggak tahu, tapi dia bermasalah nih. Nah, dia butuh orang untuk bertanya. Tapi nggak tahu kemana. Nah, semacam Bang Ido ini harus bertanya ini. Orang yang benar-benar bekerja di dunia hukum, mau profesional ataupun secara sosial, ya, secara kemasyarakatan, bahwa kemudian perbono nggak perbono itu urusan lain. Ya, tapi dia membela hak-hak masyarakat itu. Nah, hadiah saya sebenarnya kalau pengalaman yang paling berkesan, kayaknya semuanya berkesan, dan berkesan yang paling tinggi pada waktu mereka senyum. Berhasil ditolong lah ya. Enggak, yang menolong Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuma pelaku ya. Kayak Bang Ido kan Yesus yang menolong ya kan, pelakunya Bang Ido. Ketika mereka senang dengan bantuan yang sudah kita berikan, itu suatu anugerah bagi kita. Nah, benar, sepakat. Itu. Lupa di mana? Belum ngadu. Silakan begini. Karena kita udah terbiasa melayani masyarakat. Jadi kesannya itu memang Gak melayani yang lain kan? ya Masyarakat aja. masyarakat yang lain oke lah. Tahu. Oke, Jo.
ngomong LKBH, LKBH. Mungkin orang di luar sana banyak yang belum tahu juga LKBH itu apa. Coba dong. Kalau pengetahuan gue sih, LKBH adalah lembaga bantuan hukum yang berada di bawah fakultas hukum. Bahwa di dalam fakultas hukum itu sendiri ada wadah untuk kita sebagai paralegal dan atau avokat yang membela kepentingan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Tapi itu ada syaratnya bahwa mereka harus mengampilkan data mereka macam gitu ya. Ya pokoknya gitu lah. Sehingga cukup mana dia? Iya. Oh, fakultas hukum unsur ya. Sebelum jauh. Gitu. Fakultas hukum unsur ya. Unsurnya itu yang ada di Halim gitu loh. Pas kalau gua mau berangkat itu ada Oh ya pesawat. itu ada bandar Halimnya. lagi sibuk berdua aja. Iya biasa gitu kan. Cuma gini, LKBH itu suatu hal yang menarik bahwa di sana kita bisa melakukan kegiatan hukum, penyuluhan kepada masyarakat, baru habis itu kita pendampingan di bidang litigasi maupun non litigasi, tapi terbatas bahwa memang kita membela bukan kepentingan, keadilannya, sehingga keadilan itu diterima oleh para pihak yang berhak gitu loh. Jadi wah banyak juga, kita kemarin habis melakukan diklat paralegal. Wah itu keren, meskipun secara online ya. Wah itu salah satu hal yang terbaru gitu. Pelatihan secara online yang mana mungkin bahan-bahannya kayaknya biasa nih ada di perkuliahan, tapi dikasih minimum mungkin, tapi efektif gitu. Berarti ini tema daging lah ya. Oh. Kalau di online namanya kulit daging loh. Oh, ini daging. Dagingnya daging ham gitu loh, Bro. Apa dia? Ini agak menggelitik ya. Karena pada Iya. Ini Makanya ngurusin kaki. Dan lurus. Oh, oke, siap. Jadi membela keadilan yang mana yang dibela? Keadilan itu. Masyarakat yang mana yang dibela? keadilan Pancasila berapa deh? Keadilan semua orang juga masyarakat dong. Iya. Kalau saya lebih suka menyebutnya rakyat. Siap. Jangan masyarakat. Dari mana masyarakat itu bahasanya? Ada Dewan Perwakilan Masyarakat kan? Ada Majelis Permusyawaratan Masyarakat. Masyarakat. Ya berarti rakyat kan? Rakyat dong. Oke, maksudnya gini, rakyat yang kurang mampu. Ya mau nggak apa-apa masyarakat pakai aja lah. Harus berubah kan? Gitu. Itu kan yang penting ini sih. Dan kena mental. Kena mental kalau bro. Bahwa gini, hak-haknya dia lah di dalam pengadilan. Haknya apa sih? Apa sih? Itu. Misalkan ada seorang kena masalah, terus terlepas dia salah atau enggak, berarti LKB berkewajiban untuk ketika dia minta tolong bantuan LKB, maka LKB berkewajiban untuk membela hak-haknya dia ya, bukan membela kesalahannya ya. Kalau misalkan dia bersalah gitu. Kalau memang salah ya salah. Kita bela haknya dia. Karena ini jurusan juga dong, karena kan banyak juga tuh yang perspektifnya ya, ya pandangannya terhadap itu bagaimana gitu. Orang-orang yang minta bantuan ke LKB itu orang-orang yang mungkin lebih ke ranah pidana, mungkin dia sebagai terdakwa atau apa gitu. Jadi kita bukan membela kesalahannya ya, kita membela kepentingan haknya. Oke, tapi gua dengar udah banyak nih masuk RRI. Wah, iya, dia ini bukan antar waktu, bukan teknologi pun dia masuk. Enggak, kalau udah ini gini, mungkin dia wilayah sih dibilangnya. Tapi range-nya udah internasional. Internasional ya. Internasional. Ini udah kan di Vietnam kalau udah pernah gue denger ya. Terus Vietnam, daerah-daerah ASEAN itu udah semua kayaknya. Kalau Eropa itu gue belum tahu. Nah,
Makanya kan ceritanya dia kok udah jauh sih tuh. Karena Khawatir nih dia. Gimana nih dia? Jadi kalau dia baca Wikipedia ya. nggak gitu juga, Cai. Ya, jadi memang gimana ya? Ini kasihan Nggak dia. gitu juga. Nah, karena gua kagum juga. Udah Pringgi terkenal, coy. Cuman Yang lu tanya gua, yang Jawab jawab dia. dia. iya. Biasanya gua langsung punya asisten loh. Ya, Enak. jubir lu kayaknya nih. Bukan Ada berapa nih? Nah, itulah. bukan jubir, karena gini loh. Lek nanti ya, Ah. awal tahun bulan baru ya. Oh siap, gak masuk gak? Rekening terkirim. Orang baru. Siap. Supaya Enggak, soalnya gini. Yang pernah aku dengar gini. Udah ini kan kita menganggapnya adalah sahabat RKBH. Jadi dia udah aktifnya di mana-mana, coy. Kita juga sungkan juga kadang-kadang. Kalau mau telepon, dah agak sibuk gak? Oh, enggak katanya kan. Katanya sibuk, nggak Ada jauh. enggak bukan harus nanya gini, agak sibuk gak? Agak sibuk nggak? Agak sibuk. Oh, Karena Karena selalu sibuk. dia sibuk, Iya. sibuk. Kadang-kadang sibuk tidur ya kan. Banyak kesibukan awak. Kajian juga kalau gitu ya. ya, Nah itu kesibukan kok. Oh, iya. Nah, Itu sibuk kan? kalau sibuk tidur di malam hari itu wajar. Ya wajar. Jangan sibuk tidur sama pasangan orang lain. Jangan sampai lu udah kayak gitu dah. Siap, siap, siap. Bisa langsung dipidanakan dah sama dia. Dia mengarahkan buka kartu dia. Wah, Jadi tapi Iya. mengarahkan ke orang lain. Iya. Dia nggak malu pada waktu itu Iya. jadi kebiasaan. Iya. Menjadi norma yang umum di tengah masyarakat, kemudian Iya. tidak malu. Caranya dengan melempar dulu ke orang. Lempar ke Nah, orang. ini kritik ya. Gue lurusin lagi. Jangan dikat. Jangan kan, pakai. Gue lurusin. Nah, saya tadi jawab dia nih. Ini dari dulu. Ah, siap. Dari dia. Dia lah. Coba dah. ngomong Sumber, dah. silakan. Tadi penyanyi apa? Dia bilang lu udah pernah negeri, Ah. udah ke Vietnam, udah Asia semuanya gitu kan. Lu udah masuk juga ke. Kenapa Vietnam harus lu tekankan bahasa itu? Ada, Karena permasalahan kemarin itu ada debat masalah Vietnam itu orang-orangnya cantik atau nggak. Maaf ya, ini bukan masalah gender ya, tapi memang karena dia cowok aja. wajar gitu. Terus gue bilang Vietnam cantik. Terus emang ada yang bilang jelek gak? Hah? Emang ada yang bilang jelek? Iya. Dia bilang, Anjir, wah. enggak lah. Nggak usah lah, ini pada merah. Enggak ada saya bilang Vietnam jelek ya. Nah, ya, artinya gini. Ada yang bilang kayak begitu dong. Nah, ini nggak ada masalah apapun. Nggak mungkin dia cinta. Nah, ya bahwa kemudian dia lebih menyukai mungkin tipe-tipe yang seperti apa. Tapi ya itulah itu urusan dia. Ya udah, nih tadi bener nggak? Lu udah pernah ke Vietnam, lu udah pernah ke Asia ya? Bener nggak? Ya udahlah beberapa wilayah lagi ini apa. Seperti tiga aja lah. Ya Jerman, Terlalu banyak ya udahlah kayak gitulah kalau Terus, untuk Eropa, Asia Eropa, apa. Eropa. Kan jadi inti gini. Pertanyaannya bukan masalah jalan-jalannya. Apa yang lu lakukan di situ? Nah, itu. Gua mau nanya. Itu baru. Cuma lu kayaknya Nah itu kan dia kemana aja tapi penekanannya di situ gitu. Itu Itu nggak ya. penting Iya, kemanapun. Kalau kan gue udah bilang tadi kalau nggak ada kualitasnya kalian sana ngapain? Gini, Betul. Nggak bisa duit. Kenapa itu Ini ya? ngerti ya orang tua. Iya. Nah, Pri, Ya. Selesai. gua tanya. Sebutin tiga negara. Ini nggak benar ini. Oh, Nggak boleh. benar. Boleh. Jadi kalau kayak gitu bang. Ya udahlah. Oh ya. Ya gini, sebenarnya gini. Ini kita mulai. Biasa gini. Ya, ya, Gua gimana? tanya ketiga negara apa aja. Habis itu gua mau tanya lu ngapain di situ. Gitu. Ya, Apa kan? lu nyari cewek Vietnam? Ya kan? Lu mau buktiin ke dia kalau cewek Vietnam cakep Ya, gitu. kita arah satu. Kita ini aja lah. Kalau yang satu garis aja lah yang paling dekat-dekat ya. Satu garis itu misalnya di Singapura, Dekat. Malaysia, terus Myanmar, setelah Ya, Malaysia. udah itu ya. Apa yang lu lakukan gitu. Di situ apa? Ya waktu itu cuman ya masalah kami pembahasan tentang karena kita lebih tadi hadir di Indonesia tentang hal Indonesia baik dalam konteks ASEAN maupun dalam konteks kemudian non ASEAN itu lebih ke internasional. Misalnya waktu di Myanmar kita bicara banyak hal terkait ethnic cleansing di sana, terkait demokrasi, terkait dan akibatnya kepada masyarakat ya tentunya, dan bagaimana masalah pertambangan di sana luar biasanya. Nah, kemudian itu menjadi semacam pembelajaran bagi waktu itu ya kita bisa disebut sebagai mahasiswanya lah ya, kerja sama beberapa posko
saya di sponsori Oslo, University of Oslo, Norwegia, dengan kerjasama dengan University New South Wales. Nah, dan kita melakukannya di Yangon. Nah, ya sebagai jendela di mana ini loh bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sangat jelas di depan mata. Jadi kurang lebih gini, maaf ya. Saya waktu ke Yangon, Yangon bahasa orang, tapi orang sana itu Yangon itu di Myanmar, mantan ex ibu kotanya Burma. Dulu kan Burma yang namanya. Ya, Burma. Sekarang jadi pindah ke Mandalay. Mandalay itu ibu kota kerajaannya dulu. Nah, sekarang jadi ibu kota. Nah, kalau nggak salah gitu ya. Nah, jadi bukan masalah menemukan apa, tapi ya semacam jendela terhadap berbagai hal. Nah, kemudian menjadi refleksi kita untuk melihat kejadian-kejadian di dunia waktu itu di berbagai daerah, di berbagai negara pariwisatanya. Nah, waktu saya pertama kali ke sana itu yang saya lihat itu seakan-akan Indonesia tahun 80-an, 82, 83. Suasananya. Ya kayak kalau misalnya di sana saya coba akses Facebook ya, ini bukan iklan Facebook. Nah, akses Facebook paling cepat itu di tengah kota, itu bisa setengah jam untuk buka satu page. Setengah jam. Satu halaman, one page. Itu waktu bapak mungkin sekarang udah maju ya. Itu mungkin udah maju. Kalau sekarang saya rasa karena teman-teman yang asal Myanmar komunikasi udah lancar. Nah, kalau dulu mereka memilih salah satu aplikasi yang tidak dikenal di sini untuk berkomunikasi karena begitu ringannya, Lightweight aplikasi. Nah, itu tahun berapa? Gue lupa deh. 2010-an ke atas. 2016. Ini ya. 2000 ya 2000 atau 2015. Itu bersyukur ya di Indonesia. Iya, enggak juga sih. Maksud gua gini, maksud gua bukan berarti lu memperbandingkan waktu Indonesia dirinya ya. Waktu itu gua bersyukur waktu di sana. Karena mengingatkan gua memori masa kecil. Tapi kemudian juga mengingatkan gua tentang bagaimana kalau dulu di zaman gua kecil lu nggak bisa ngobrol kayak gini kecuali di dalam ruangan kayak gini sekarang ya di LKBH. Lu di luar lu udah diangkat tanpa ada ini. Nah itu terjadi di sana, tanpa ada ruang lu diangkat hilang banget. Jadi gua bersyukurnya karena gua merasakan lagi apa yang dulu terjadi sehingga lagi pembelajaran yang nggak boleh dilupakan masuk ke Indonesia. Kalau saya nggak tahu kalau di Jawa waktu itu kan masih masuk Sumatera terasa, apalagi di Jawa. Ya, kalau di Jawa itu lebih parah gitu. Kurang lebih itu. Nah, gue ke Indonesia di LKBH itu ya terbuka lah ya, maksudnya siapapun yang mau minta bantuan hukum terbuka lah ya kan, karena berkewajiban juga untuk menerima ya kan. Nah, terus ada nggak beberapa kasus yang memang LKBH tidak bisa tangani? Kalau memang ada, contohnya apa? Maksudnya kasus dari mana? Gitu? Mungkin lebih kepada uang prestasi kali ya. Kalau uang prestasi itu kan ada jumlah nilai nominal yang dibahas di situ. Bahwa sebenarnya memang mungkin akibat daripada uang prestasi itu menyebabkan kemiskinan kepada orang, tapi itu menjadi suatu hal yang krusial. Kenapa? Karena kalau misalkan ada jumlah nominal, itulah yang menjadi sesuatu hal yang menjadi haknya si klien. Jadi kalau itu nggak tercapai, mungkin agak sesuatu hal yang mengecewakan juga. Makanya mungkin kita kalau anak pendata kita lebih kepada nominal, maksudnya berbau materi, kasus-kasus berbau materi, misalkan kayak rugi, nah itu kita nggak bisa masuk. Kita nggak bisa masuk, susah karena nanti takutnya ada nominal itu bisa. Sedangkan dia minta bantuan dia gratis. Dan bisa kita tanganin menghasilkan uang. Iya. Itu boleh ya. Tapi kalau misalnya gini, masyarakat miskin ada sengketa
bahwa kemudian dia terlibat sebagai misalnya kayak gitu lah, dia dituntut ini semakin tertekan. Jadi kalau soal uang terus dia minta bantuan, atau misalnya dia udah jatuh miskin, dia punya dulunya dia oke lah kayak sebagainya. Gimana tuh Bang Ido? Terus tiba-tiba dia harus menghadapi masalah gitu. Saya rasa mungkin itu lebih kepada kan juga nastafat juga ya, ya. kesalahan Ya. Cuma maksudnya gini, mungkin kita tidak membantu ke ranah pengadilannya. Kita tidak membantu ke ranah pengadilan, tetapi lebih kepada kita memberikan semacam legal opinionnya. Legal opinion, apa yang memang dia harus lakukan, apa yang memang langkah-langkah apa yang dia lakukan itu, supaya kita bisa memberikan bantuan hukumnya sampai dengan hal yang seperti itu. Untuk pendampingan di pengadilannya itu yang kita mungkin akan. Mungkin kalau untuk pendampingan pengadilan, dia bisa hire pengacara profesional Ya. nanti dengan kalau ini segala macam kita makanan. Ya seperti itulah. Cuma lebih kepada ini solusinya kayak gimana nih? Nah, solusi itulah yang kita bisa berikan. Bahwa ini masalah perdata ini menyangkut kepada masalah nah, kita berikan solusinya apa yang memang harus dilakukan, apa yang memang harus dia persiapkan, sehingga nanti pada saat ke pengadilan pun dia bisa benar-benar itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita LKBH, kita menyangkut kepada masalah perdata itu, kita agak sedikit dilema. Dilemanya kenapa? Ini menyangkut nominal, sedangkan dari Kemenkumhamnya sendiri sudah mengatakan bahwa kalau hanya pada materi tidak bisa meminta bantuan hukum. Tetapi legal opinion tidak bisa kasih. Berarti syarat seseorang bisa dibantu oleh apa dok? Sebenarnya ya kalau memang ada permasalahan hukum bisa datang ke pengadilan. Kalaupun memang ternyata dia tidak mampu, bisa kita bela di dalam proses pengadilan. Tapi di dalam ranah peradilan ataupun peradilannya sendiri. Karena kebetulan ada salah satu klien kita juga di awal. Kita sedang proses peradilan. Kita menuntut apa yang memang kayaknya ini salah nih dalam prosesnya. Peradilan itu prosesnya ya. Kita mau minta Proses penangkapan, menahan, penggeledahan. siap itu. Terus kalau ke tahap kasasi segala macam masih bisa dibantu nggak? Kalau memang kasasi, setahu saya sih kita masih bisa. Tetapi ya mungkin terbatas dalam artian apa ya? Apakah tim kitanya yang bisa? Karena kan namanya di LKBH ini memang kita banyak advokat. Ada juga banyak yang paralegal, ada juga yang asisten. Kan kita ada 3 di sini. Jadi advokat, paralegal, dan asisten paralegal. Jadi belum tentu advokatnya bisa sih. Karena kalau namanya kita pengajuan itu